أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada siang hari ini atas izin dan takdirnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semua sehingga Allah mudahkan kita bisa hadir di majelis ini secara online. Semoga sekalipun kita belajar secara online tidak mengurangi kemaksimalan kita untuk mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Ubudiyah. Sebentar. Bawa kami. Yaitu kitab Al-Ubudiyah. Kemarin kita sudah sampai pada nak ke sana nak. Main di dalam kan? Afwan, ada gangguan sedikit sponsor. Baik. Terakhir kemarin kita membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah dalam surah Ghafir ayat 60. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang-orang yang enggan atau sombong untuk beribadah kepada Allah. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita akan melanjutkan pada halaman berapa ini? Ini beda antara matanya. Beliau kemudian mengatakan masih ini ya, ini kembali kita ulang sekilas bahwa ya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada batasannya dan tidak hanya tertentu pada orang-orang tertentu atau dihususkan. Jadi hatta atanal yakin, sampai datang kematian. Jadi tidak ada di dalam syariat kita istilahnya ketika seorang sudah sampai kepada batasan-batasan tertentu atau derajat tertentu yang kemudian dia keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada. Jadi Ibnu Taimiyah ini akan banyak memaparkan di sini hakikat penghambaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari kita semua, itu tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok yang mungkin banyak diadopsi pemahaman ini oleh orang-orang sufi, yang dimana mereka apabila sudah sampai kepada tahapan tertentu, maka mereka punya keyakinan bahwa mereka ini sudah lepas dari beberapa syariat. Dan itu penekanan yang akan dibahas atau disinggung oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau mengatakan wa na'ata saffata khalqihi bil ubudiyyati lahu faqala ta'ala 'ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati makhluk-makhluk pilihannya dengan apa? Dengan ubudiyah, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hamba-hambanya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah mengabarkan ainan. Jadi ini fokus kepada makna ubudiyah ya, atau lafaz hamba, ibadun atau abdun ya. Ahli surga berarti itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin orang yang tidak dicintai oleh Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya di sini Ibnu Taimiyah menyebutkan wana ta'assafwa khalqihi. Safwah itu artinya kekasih. Khalqihi yaitu makhluknya. Berarti makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Bagaimana Allah mensifati mereka ketika di dalam surga, yaitu mereka yang dipilih oleh Allah. Allah menyebutkan ainan, disediakan oleh Allah ainan, yaitu sumber mata air. Di ainan itu sumber mata air di dalam surga. Yashrabu biha, yang dimana dari sumber mata air itu yashrab, minum darinya ibadullahi, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibnu Taimiyah beliau itu lebih menekankan kepada kalimat ibadullah, yaitu hamba-hamba Allah. Makna yang bisa kita simpulkan di sini, yang kita ambil, bahwa kalaulah ada istilah ketika seseorang sudah sampai kepada derajat tertentu, sudah menjadi kekasih Allah atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, maka dia sudah keluar dari penghambaan kepada Allah. Kalau memang itu ada, maka siapakah orang yang paling tinggi derajatnya daripada ahli surga? Yang mereka sudah jelas berada di dalam surga, tapi sekalipun mereka sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan dimasukkan mereka oleh Allah ke dalam surga, tidak kemudian membuat mereka keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyebutkan ainan yashrabu biha ibadullah, yaitu sumber mata air yang dijadikan tempat minum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di dalam surga. Di kebutuhan kita terhadap penghambaan kepada Allah tidak dibatasi oleh waktu dan kondisi atau zaman. Dan itu derajat yang paling tinggi sebenarnya, yaitu ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji hambanya, yang dimana Allah mensifati di antara hamba-hambanya sifatnya haunan, senantiasa tawadhu. Sebagaimana di sini dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, hamba-hamba zat yang maha pengasih, itu Ar-Rahman Allah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang dimana mereka berjalan di permukaan bumi ini haunan, memiliki sifat yang istimewa, diantaranya adalah haunan, yaitu senantiasa tawadhu, yaitu rendah hati. Dan ini sifat yang Allah sematkan kepada kepada hambanya, memiliki sifat tawadhu di dunia. Mereka senantiasa memiliki sifat rendah hati, tidak pernah merasa lebih hebat daripada orang lain. Dan ini sifat seperti ini sifat yang mulia. Sebagaimana hadits Nabi, ma tawadha ahadun illa rafa'ullah. Tidak ada seorang hamba yang senantiasa merendahkan hatinya, memiliki sifat rendah hati, kecuali Allah angkat martabat dan derajat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan siapa sebenarnya kekasih Allah, yaitu diantaranya hamba-hamba yang memiliki sifat tawadhu. Tapi apakah dia ketika sudah sampai kepada derajat dicintai dan dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang mulia, maka keluar daripada penghambaan kepada Allah? Justru tidak.
Maka Allah mengawali wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman. Isyarat bahwa semakin seseorang dicintai oleh Allah, maka seharusnya dia semakin merasa butuh untuk menghambakan diri kepada Allah. Bukan justru sebaliknya, karena sudah merasa wali, ya akhirnya merasa tidak sama dengan orang lain. Jadi beberapa kewajiban syariat sudah gugur. Kan sekarang itu banyak orang yang sudah mengaku wali, dia sudah tidak sholat. Nah itu yang ingin disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Justru kalau orang sudah sampai kepada wali, justru sifat yang paling utama ada pada dirinya adalah al-ubudiyah itu, yaitu merasa butuh untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penghambaan atau derajat yang paling tinggi. Kemudian walamma qala syaitanu, ini tidak ada ini ya, Abuar kan tidak bisa menampilkan ininya ya, teksnya ya, biar bisa saya tidak tahu gimana cara. Tidak bisa ditampilkan teks ininya ya. Mungkin nanti diproses ya gimana caranya. Mungkin biar lebih enak dilihat. Yang versi terjemahannya Ustaz. Arab, jangan terjemahan. Nanti terjemahan itu. Oh, ada punya Ustaz punya PDF-nya nggak? Kalau PDF-nya Anda boleh di-share Ustaz. PDF-nya nggak tahu ya, coba nanti ya ini ya. Nantilah kalau pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, insyaallah Ustaz. Walamma qala syaitan, ketika setan berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan mengatakan, ya Rabb, karena engkau telah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh akan aku hias ya perbuatan-perbuatan maksiat itu, saya bikin indah di hadapan mereka. Wala ughwiyannahum ajmain, dan sungguh aku akan benar-benar menyesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yaitu orang yang dikasih oleh Allah karunia besar, yaitu bisa melahirkan keikhlasan di dalam setiap ibadah. Mukhlas itu berarti fa'ilnya itu Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang dikasih karunia senantiasa ikhlas, namanya mukhlas. Kalau mukhlis orang yang ikhlas, itu ada berkonotasi maknanya kepada ada usaha dari dia. Ya kalau mukhlas berarti itu orang yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keikhlasan kepada dia. Makna mukhlas. Di sini setan itu mengatakan apa? Bahwa orang yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang tidak bisa digoda oleh setan. Hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang tidak bisa digoda dan dijerumuskan oleh as-syaitan. Jadi di sini yang ingin disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalimat ibadaka minhumul mukhlasin. Itu hambamu yang senantiasa dikaruniai keikhlasan di dalam beribadah. Mereka ini orang yang mulia. Dengan apa kemuliaannya disematkan dengan ibaduka, yaitu hamba-hambamu yang tidak bisa diganggu oleh setan, itu adalah hamba Allah. Ya, hamba Allah. Sematkan kalimat ubudiyah di sini. Kalimat ubudiyah. Jadi maknanya orang yang tidak dikuasai oleh setan, setan sudah tidak sanggup lagi untuk mengganggu dia, bukan kemudian dia mengatakan, saya ini wali Allah, sehingga saya ini sudah sampai kepada derajat tertentu, tidak wajib lagi sholat, ya, tidak wajib, tidak butuh lagi kepada puasa, misalkan, atau namanya apalah syariat yang lain. Padahal situ setan aja mengatakan ibadah. Kalimat ibadah itu maknanya isyarat bahwa hamba Allah semakin tinggi dia, semakin kuat penghambaannya kepada Allah. Bukan justru keluar kemudian melakukan pengakuan dengan mengatakan yang wajib untuk sholat 5 waktu itu hanya hamba-hamba Allah yang masih berada dalam tahapan yang rendah atau derajat rendah. Kalau kami ini sudah wali misalnya.
atau sudah bisa merasakan hakikat yang gaib, seakan-akan sudah tampak. Dan ini yang jelas bertentangan dengan firman Allah di sini. Setan aja mengakui bahwa orang yang ikhlas itu dia tetap dia butuh untuk sebagai memiliki sifat penghambaan kepada Allah, ubudiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Kata Allah, sesungguhnya hamba-hambaku. Ya Allah memuji di sini siapa? Ibadi. Kalau kalimat ibadi berarti dia masih butuh untuk ibadah terus kepada Allah. Ibadi, sungguhnya hamba-hambaku. Itu kamu tidak akan punya kemampuan untuk menggoda dia. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mengikuti kamu dari kalangan yang sesat. Mereka yang hamba-hamba Allah yang apa? Yang tingkat agamanya, tingkat ibadahnya lemah. Sehingga dia bisa disesatkan oleh asy-syaitan. Kemudian Ibnu Taimiyah di sini beliau rahimahullah taala membawakan ayat terkait dengan malaikat. Coba kita lihat malaikat, dosa apa yang dilakukan oleh malaikat? Ketaatan apa yang kurang? Apakah ketika dia sudah menjadi hamba yang terus hidupnya beribadah kepada Allah, kemudian dia tidak lagi melaksanakan perintah Allah? Justru tidak. Wa qala fi wasfil malaikati bidzalika. Sampai Allah ketika mensifati malaikat, itu disifati dengan apa? Sifat ubudiyah. Ubudiyah. Penghambaan, yaitu selalu merasa butuh kepada Allah. Setingkat malaikat yang tidak ada maksiat yang dia lakukan, itu terus merasa butuh untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana ada seorang manusia yang mengaku ketika sudah sampai kepada derajat tertentu, kemudian dia mengatakan tidak wajib lagi sholat. Jelas ini pemahaman yang keliru. Allah mengatakan, menceritakan tentang hamba-hambanya dari kalangan malaikat. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walad. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Orang-orang musyrik itu mengatakan Ar-Rahman itu punya anak. Subhanah. Allah langsung bantah. Maha suci Allah dari tuduhan tersebut. Bal ibadun mukramun. Jadi mereka orang-orang musyrik, ya, kafir Quraisy itu, mereka menuduh bahwa Allah mengambil anak atau punya anak namanya malaikat. Bahkan mereka mensifati malaikat itu anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu min dzalika uluwan kabir. Allah Maha suci dari tuduhan tersebut. Allah kemudian mengatakan malaikat itu bukan anak Allah. Allah tidak butuh kepada malaikat. Bahkan Allah mengatakan bal ibadun mukramun. Bahkan malaikat itu sendiri hamba kepada Allah. Hamba yang dimuliakan oleh Allah. Kalimat hamba maknanya itu apa? Malaikat itu masih terus butuh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak, maka ada sebagian di mana kebutuhannya kepada bapaknya tidak sempurna. Karena kata ulama rahimahullah, anak itu ya bagian daripada bapaknya sendiri. Makanya ketika seorang raja mempunyai anak, dia juga punya hak kekuasaan sebagian dari kerajaan. Jadi kalau orang musyrik mengatakan Allah punya anak namanya malaikat, anak perempuan, itu sama halnya mereka mengatakan bahwa penghambaan malaikat itu sifat butuhnya kepada Allah tidak sempurna. Hanya pada beberapa tempat atau beberapa keadaan. Maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bal ibadun mukram. Malaikat itu bukan anak Allah, ya, bukan anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kalian mengatakan anak perempuan Allah, sama mengatakan bahwa malaikat tidak putus sama Allah. Tidak punya sifat ubudiyah kepada Allah. Karena anak, bapak sama anak itu beda dikit. Maka dibantah oleh Allah, malaikat itu sama, memiliki sifat ubudiyah. Allah mengatakan bal ibadun mukramun. Mereka itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah.
La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'mad. Para malaikat tidak pernah melanggar atau mendahului firman Allah. Mereka itu senantiasa bergerak, berjalan sesuai dengan perintah Allah. Mereka beramal terus berjalan. Sekalipun mereka tidak pernah bermaksiat. Apakah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang sudah tidak butuh kepada Allah? Tidak. Allah mengatakan ibadun. Ya ibadun. Sifat ubudiyah itu masih ada pada malaikat. Sampai malaikat yang tidak pernah bermaksiat, sifat ubudiyah itu masih ada pada mereka. Wa hum min khasyatihi musfikun. Bahkan para malaikat itu senantiasa ada pada diri mereka rasa takut kepada Allah. Musfikun itu rasa takut sama dengan khasyat, hampir mirip. Ya. Wa hum min khasyatihi musfikun. Dan para malaikat itu senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Merasa takut itu maknanya apa? Orang yang merasa takut itu adalah salah satu apa sifat penghambaan, sifat ubudiyah, ada rasa takut. Orang yang tidak butuh kepada Allah tidak ada rasa takutnya. Orang yang takut kepada Allah menandakan apa? Dia butuh kepada Allah. Kalau dia butuh kepada Allah, sifat kebutuhannya itu disebut dengan ubudiyah. Karena kalau dia tidak butuh, tidak mungkin dia takut. Dia takut apa dia? Takut dengan kemahabesaran Allah, takut dengan azab Allah. Berarti apa? Berarti dia butuh kepada Allah, butuh untuk apa? Mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu malaikat. Ya. Malaikat saja punya sifat takut, masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lagi membawakan ayat di dalam surah Maryam. Wa qala ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan, yaitu orang Quraisy, mengatakan Allah itu Ar-Rahman itu punya anak. Dibutuh kepada anak, yaitu malaikat. Laqad ji'tum syai'an idda. Langsung dibantah sama Allah. Sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang sangat besar, kedustaan. Laqad ji'tum syai'an idda. Di perkara yang besar, yaitu perkara kesyirikan. Ya. Di antaranya bentuknya meyakini Allah punya anak. Allah langsung bantah seperti apa? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang sangat besar, kedustaan. Perkara besar. Saking besarnya, kata Allah, takadu samawati yatafattarn. Hampir langit itu terbelah. Ya, hampir langit itu teroboh. Wa tanshaqqul ardu. Bumi pun hampir terbelah. Wa takhirul jibalu. Dan gunung-gunungan itu hampir runtuh. Ini makhluk, kalau kita disebutkan kan benda mati. Tapi istilah benda mati itu, kalau para ulama rahimahullah ta'ala menafsirkan, mereka ini makhluk sama seperti kita. Buktinya apa? Buktinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan langit yang kita anggap benda mati, begitu juga bumi, gunung, itu hampir roboh. Semuanya hampir runtuh. Saking apa? Karena takutnya mereka mendengar sebuah tuduhan yang dituduhkan kepada Allah. Anda'u lirrahmani walada. Ketika orang musyrik mengatakan Ar-Rahman itu punya anak. Di bumi hampir terbelah. Besarnya rasa takut yang dialami oleh langit dan bumi serta gunung-gunung. Kenapa tiga-tiga ini disebutkan oleh Allah? Karena ini makhluk yang paling besar yang bisa disaksikan langsung oleh manusia. Langit, bumi, gunung. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Allah tidak layak punya anak. Akhirnya Allah menyebutkan malaikat yang kalian tuduhkan sebagai anak Allah. Berarti itu maknanya apa? Kalian meyakini bahwa malaikat tidak butuh lagi sama Allah. Tidak punya sifat ubudiyah. Allah akhirnya mengatakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua
yang ada di langit dan di bumi akan datang menemui Ar-Rahman sang pengasih abdan dalam keadaan hamba yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat termasuk di dalamnya. Jangan kalian mengatakan Allah punya anak perempuan yaitu malaikat. Kalau kalian mengatakan malaikat anak perempuan Allah, berarti sama halnya kalian mengatakan malaikat itu tidak punya sifat ubudiyah. Tidak butuh lagi kepada Allah. Ini Allah bantah justru mereka ini abdun, yaitu hamba yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehebat apapun mereka. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh mereka ini telah dihitung oleh Allah dan diadakan perhitungan yang sangat teliti. Artinya apa, malaikat ini dan semua makhluk ini Allah tahu hitungannya. Jadi tidak ada yang keluar dari hitungan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang dihitung oleh Allah ini dengan hitungan yang sangat rinci. Tidak ada yang keluar dari hitungannya, itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari penghambaan kepada Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua hari kiamat ini akan datang bertemu dengan Allah dalam keadaan sendirian. Sendirian. Termasuk diantaranya malah malaikat. Kita semua datang bertemu dengan Allah sendiri. Sendiri kenapa sendirian? Diminta pertanggungjawaban. Diminta pertanggungjawaban. Nah, saat itulah kita akan nampak penghambaan, betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah nanti hari kiamat akan kelihatan. Mereka yang mengaku dirinya sudah wali, yang tidak lagi wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu, terbebas dari puasa dan seterusnya, nanti hari kiamat mereka akan dihantui rasa takut yang luar biasa. Mereka akan datang berjumpa kepada Allah dalam keadaan sendirian. Untuk apa? Minta, mereka berharap selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala 'anil Masih alladhi uddu'iyat fihi al-ilahiyyah wan nubuwwah. Kemudian beliau mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau mengabarkan kepada kita tentang Al-Masih Isa alaihi salam yang dikultuskan sebagai Tuhan. Yang dikultuskan sebagai Tuhan. Di sini tertulis an-nubuwah, ya, nubuwah itu kenabian. Yang dikultuskan sebagai Tuhan dan kenabian. Kalau kenabian itu benar. Memang dia seorang nabi. Cuman ini salah tulis, ini salah cetak. Maka alhamdulillah di catatan kaki atau di footnote-nya ini ada revisi. Itu bukan nubuwah, al-bunuwah. Bunuwah itu anak. Ya. Kalau nubuwah kenabian, kalau bunuwah itu anak. Karena kalau maknanya, dan Allah mengabarkan tentang Isa yang dikultuskan sebagai Tuhan dan dikultuskan sebagai Nabi, benar. Kalau Nabi, kalau Tuhan tidak benar. Di nubuwah di sini makna yang benar adalah bunuwah. Maknanya alladzi uddu'iyat fihi al-ilahiyyah wal bunuwah. Allah mengabarkan tentang Isa alaihi salam yang dikultuskan, ya, yang diyakini oleh sebagian orang-orang Nasrani bahwa dia sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan. Apa kata Allah? Ketika ada sebagian hamba Allah dari kalangan Nasrani mengatakan Isa adalah ilah, Tuhan. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa Isa tidak butuh kepada Allah. Dia tidak punya sifat ubudiyah. Atau mereka mengatakan Isa anak Allah. Berarti sama, kembali kepada pembahasan tadi. Kalau anak, berarti sifat ubudiyah dan butuhnya kepada Allah tidak sempurna. Karena apa yang dimiliki oleh bapak, oleh orang tua, dimiliki juga secara otomatis oleh anak. Dimiliki oleh anak. Nah, sementara Allah tidak punya sifat ubudiyah, yaitu sifat butuh kepada yang lain. Nah, kalau Allah tidak punya sifat butuh kepada yang lain, berarti kalau dikultuskan
bahwa Isa adalah anak Allah, berarti sifat ini juga harus ada pada Isa alaihissalam. Berarti Isa juga tidak butuh kepada yang lain, termasuk kepada Allah. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang rusak. Pengkultusan Isa sebagai Tuhan atau anak Allah, sama halnya kita mengatakan Isa tidak punya sifat ubudiyah. Isa tidak butuh lagi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Isa itu tidak lain dan tidak bukan, dia hanya seorang hamba. Allah mengatakan abdun, dia itu hamba saya, kata Allah. Dia itu sempurna penghambaannya kepada saya. Dia itu butuh kepada saya, kata Allah. Butuh untuk beribadah kepada saya, kata Allah. An'amna alaihi, yang kami kasih nikmat. Kasih nikmat maknanya apa? Berarti kan salah satu yang dibutuhkan Isa adalah kenikmatan. Berarti dia hamba. Dia butuh nikmat yang sifatnya dunia atau agama. Berarti Isa adalah hamba. Karena dia butuh nikmat dari Allah. Baik itu nikmat dunia atau nikmat agama. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Isa ini kami lahirkan, kami ciptakan ke dunia sebagai contoh untuk Bani Israel. Ya, contoh maksudnya apa? Mathalan li Bani Israel, di sini ada dua penafsiran. Ditafsirkan oleh para ulama rahimahullah. Mathalan li Bani Israel, kami ciptakan Isa itu tidak punya bapak, atau tafsiran yang pertama, kami ciptakan Isa di tengah-tengah Bani Israel sebagai contoh. Sebagai contoh maknanya apa? Sebagai qudwah, contoh yang baik bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Jangan dikultuskan Isa sebagai Tuhan atau anak Allah. Dia itu hamba. Dia diutus oleh Allah ke tengah-tengah Bani Israel untuk mathal, sebagai contoh panutan. Bagaimana seorang Bani Israel menghambakan diri kepada Allah. Lihatlah Isa alaihissalam. Tafsiran yang kedua, mathalan li Bani Israel, maknanya adalah Allah menciptakan Isa itu tanpa seorang bapa. Allah melahirkan Isa di tengah-tengah Bani Israel tanpa seorang bapa. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan Isa tanpa seorang laki-laki atau seorang bapa. Allah punya kuasa menciptakan makhluk manusia tanpa seorang bapa. Jadi dia itu hamba, kata Allah. Jangan kalian katakan dia itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya. Kalau Tuhan atau anak Tuhan, maka abdunnya hilang. Karena abdun atau ubudiyah, abdun, hamba, yang di situ lahir sifat ubudiyah, yaitu penghambaan kepada Allah atau butuh untuk beribadah kepada Allah, itu bertentangan dengan sifat ilahiyah dan bunuah, yaitu sifat ketuhanan dan anak Tuhan. Yang dimana kalau sifat ketuhanan atau anak Tuhan, dia tidak punya sifat ubudiyah. Karena di dunia ini hanya ada khalik sama makhluk. Ya, yaitu abdun sama ma'bud. Hamba yang butuh sama ma'bud, yaitu zat yang dibutuhkan. Zat yang dibutuhkan, tidak ada yang kedua. Di alam semesta ini hanya ada dua, yaitu ma'bud, zat yang dibutuhkan, abdun, yaitu hamba yang butuh. Kepada siapa? Kepada ma'bud. Ada khalqun, ada makhluk, yaitu yang diciptakan. Ada khalik yang menciptakan. Tidak ada yang ketiga. Jadi Isa itu masuk dalam kategori makhluk atau abdun, yaitu yang punya sifat ubudiyah, butuh untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan la tuturuni kama atratatin nasara ibna Maryam. Jangan kalian memuji saya, mensucikan saya melebihi daripada kapasitas saya. Saya ini hamba, kata Nabi. Kama atratatin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani
memuji, mensucikan Isa sampai pensuciannya itu kepada tahapan mengkultuskan Ibnu Maryam yaitu Isa sebagai Tuhan. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innama ana abduhu. Saya tidak lain hanya semata-mata murni hamba Allah. Abdun. Namanya abdun memiliki sifat ubudiyah. Sifat butuh untuk menyembah Allah. Jadi saya ini bukan Tuhan. Apalagi anak Tuhan. Maka jangan, kata Nabi, berlebih-lebihan. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah, saya ini Abdullah, hamba Allah, yaitu yang senantiasa butuh untuk beribadah kepada Allah wa rasuluh dan utusannya. Itu Nabi. Dan Nabi sama Isa posisinya sama. Tidak mengeluarkan dia dari penghambaan kepada Allah. Wa qad atahu Allahu bil ubudiyyah fi akmali ahwalihi faqala fil Isra. Subhanallah, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ubudiyah. Coba ini. Allah mensifati Nabi dengan sifat ubudiyah. Sifat makhluk yang senantiasa membutuhkan penghambaan kepada Allah fi akmali ahwalihi, pada kondisi yang sangat sempurna, pada keadaan Nabi yang sangat sempurna, yang sangat istimewa. Pada apa itu? Pada perjalanan Isra Mi'raj. Kata Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Kalimat abdu. Ya. Ini peristiwa Isra Mi'raj ini. Ini peristiwa yang satu-satunya hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tidak pernah ada nabi yang lain yang mengalami peristiwa ini. Kalau manusia biasa sekarang mungkin bisa melakukan peristiwa ini, mungkin dia akan mengaku kepada orang, saya ini sebagai Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia bisa melakukan sebuah khawarikul ada, itu sebuah kejadian di luar kebiasaan dan di luar jangkauan kebiasaan manusia. Mungkin dia akan mengaku saya sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Tapi Nabi SAW dalam peristiwa yang istimewa ini, ya, sekalipun dia melakukan sebuah peristiwa yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk atau manusia yang lain, tapi tetap disifati oleh Allah dia sebagai hamba. Ya abdihi, hamba. Muhammad ini sehebat apapun dia, yang bisa menempuh sebuah perjalanan 1 bulan hanya beberapa saat, beberapa detik, kemudian sampai ke langit ke-7, tingkat yang paling tinggi, sampai Nabi mengatakan saking tingginya, summa alautu di mustawa asma'u fihi sarifal akhlaq. Sampai aku nanti dibawa naik oleh Allah ke sebuah derajat yang paling tinggi, ini di langit ke-7, setelah itu dibawa naik lagi ke atas. Subhanallah, ya. Sampai saking tingginya, kata Nabi, tempat itu, hatta asma fihi sarifal akhlaq, sampai aku mendengar suara goresan pena. Ini kalau manusia biasa selain Nabi mungkin mengalami kejadian ini, udah ya tidak lagi sholat karena menganggap sudah wali, sudah bebas dari syariat dan seterusnya. Tapi Nabi SAW dalam kondisi ini, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Hambanya, insyaallah ya, hambanya. Pada kejadian yang sangat istimewa, Nabi tidak pernah mengatakan dia bukan hamba Allah. Dia tidak butuh lagi untuk sholat, tidak butuh lagi puasa. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Atau Nabi tidak pernah mengaku seperti itu. Justru Nabi tambah merasa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mensifati dia dengan abdun, yaitu sifat ubudiyah, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fil iha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fil iha, dalam kondisi mendapat wahyu. Kata Allah, fa'auha ila abdihi ma auha. Kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang ingin dia wahyukan.
kondisi di mana Nabi mendapatkan wahyu, Allah menyematkan padanya kalimat abud, yaitu Nabi itu punya sifat ubudiyah betul kepada Allah. Kalau orang sekarang mungkin mendapatkan bisikan yang itu bukan dari Allah, seakan-akan itu wahyu dari Allah, seakan-akan itu ilham dari Allah, sudah menganggap dia wali. Kalau sudah wali, sudah sampai kepada mukasyafah, yaitu orang yang sudah diperlihatkan alam gaib, tidak ada lagi yang gaib. Ya, sehingga sana sudah diperlihatkan oleh Allah, karena sudah sampai kepada derajat wali. Nabi SAW dalam kondisi dia menerima wahyu, apa kata Allah? Fa'auha ila abdihi ma'auha. Allah mewahyukan kepada hambanya. Ibnu Taimiyah itu mengumpulkan semua kalimat abdun, ya, karena kalimat abdun itu lahir di situ sifat ubudiyah itu. Dalam kondisi di mana Allah menyampaikan wahyu, tidak kemudian kondisi itu membuat Nabi Muhammad SAW mengatakan dia bukan hamba Allah, atau dia tidak butuh lagi sama Allah, tidak butuh lagi untuk melaksanakan syariat Allah. Tidak. Justru saking sempurnanya penghambaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah tetap mengatakan ila abdihi ma auha. Wa qala fid da'wati. Kemudian ketika Nabi juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermunajat atau berdoa kepada Allah. Dengan apa? Dengan sifat ubudiyah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya tatkala Muhammad hamba Allah berdiri, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kadu yakununa alaihi libada. Jin-jin itu hampir berdesak-desakan untuk melihat Nabi saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi SAW bermunajat kepada Allah itu, atau melaksanakan ibadah kepada Allah, itu jin-jin itu berdesak-desakan untuk melihat. Dalam kondisi yang sangat istimewa itu, di mana jin desak-desakan untuk melihat bagaimana Nabi beribadah kepada Allah, tidak kemudian membuat Nabi SAW hilang sifat ubudiyah, sehingga Allah tegaskan Abdullah wa annahu lamma qama Abdullah, dan sungguh ketika hamba Allah berdiri melaksanakan ibadah kepada Allah atau berdoa kepada Allah, kadu yakununa alaihi, hampir mereka ini alaihi berdesak-desakan melihat, yaitu jin. Jin ini melihat Nabi SAW desak-desakan. Kemudian waqala fit tahaddi, Allah mensifati lagi sifat ubudiyah ada pada diri Nabi SAW ketika Allah mengeluarkan ayat tantangan kepada bangsa Arab. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Apabila kalian ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlihi, silahkan kalian datangkan susunan rangkaian kalimat yang sangat indah dengan kehebatan syair-syair kalian yang sama seperti satu surah Al-Quran. Jadi ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kan ketika Allah menantang, ini kan sebuah peristiwa yang sangat agung dan mulia. Dalam kondisi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyematkan sifat ubudiyah kepada Nabi. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian ragu dengan kebenaran wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami, silahkan datangkan satu surah saja. Dan ini semua menandakan, Ibnu Taimiyah ingin menyampaikan bahwa di kondisi-kondisi yang sangat istimewa, ya, mulai dari ketika Allah mewahyukan kepada Nabi, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi dalam peristiwa Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian ketika Allah memberikan tantangan kepada bangsa Quraisy untuk mendatangkan satu surah seperti Al-Quran, itu Allah sematkan dalam kondisi itu semua kepada Nabi sifat apa? Sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah. Betapa butuhnya seorang muslim
untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, sifat ubudiyah inilah yang harus kita kejar. Bagaimana sifat ubudiyah ini merasa butuh untuk senantiasa beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, kemudian dimanapun tempatnya, tanpa mengenal waktu dan tempat. Sifat ini yang harus kita bangun terus. Ya, sifat ubudiyah, hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini yang paling mulia. Derajat yang paling mulia itu adalah sifat ubudiyah yang terwujud secara sempurna pada diri seorang hamba. Dengan apa? Tentu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Maka agama ini semuanya, syariat ini, baik itu larangan, baik itu perintah, baik itu amalan zahir, amalan batin, amalan lisan dari zikir dan seterusnya, itu masuk dalam bab ibadah. Ya, ibadah. Itu apa? Perbuatan-perbuatan yang apabila dilaksanakan oleh seorang hamba, maka semakin banyak ibadah tersebut dilakukan, maka akan semakin besar peluang untuk melahirkan sifat ubudiyah pada diri hamba tersebut. Jadi jangan sampai kita karena merasa sudah istimewa, akhirnya menganggap karena orang istimewa, tidak lagi kena kewajiban ini, tidak lagi kena kewajiban ini. Malah lepas dari ubudiyah. Karena mengaku sudah menjadi kekasih Allah, jadi wali Allah, akhirnya apa? Malah lepas dari ubudiyah. Yaitu merasa butuh kepada Allah. Justru sebaliknya. Kalau kita ini merasa wali Allah, merasa hamba Allah yang mulia, yang disayang oleh Allah, justru disitulah sifat ubudiyah itu justru semakin besar. Bukan justru semakin lepas. Nah, ini pemahaman yang keliru. Ya, ini yang mungkin dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi jangan bangga merasa wali kemudian dengan meyakini bahwa ada syariat tertentu sudah tidak wajib untuk saya lakukan. Waqad thabata, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Maka agama ini secara keseluruhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori ibadah, yaitu amalan-amalan yang apabila kita laksanakan itu semua, maka sifat ubudiyah semakin besar peluangnya untuk terwujud pada diri kita semua. Waqad thabata fi sahih anna Jibril lamma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati a'rabiyyin wa sa'alahu 'anil Islam. Dan telah terdapat di dalam hadis yang sahih ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjelma seperti orang Arab, ya, A'rabi, seperti orang Arab kampungan atau Arab yang tidak dikenal. Dan dia bertanya kepada Nabi Jibril tentang Islam. Dia bertanya kepada Nabi tentang Islam. Ya. Maka Rasulullah menjawab, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah, kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu menunaikan ibadah haji apabila kamu punya kemampuan untuk sampai ke Ka'bah. Nah, ini Islam. Qala famal iman. Kemudian kabarkan kepada saya apa itu iman. Ini Ibnu Taimiyah ingin menyampaikan bahwa seluruh agama ini adalah din, ya, yaitu masuk dalam ibadah. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Kita ini mati sebentar aja, ya. Mati itu sebentar. Dalam kubur ini tidak ada lagi kematian. Entah kehidupan penuh dengan azab waliyadzubillah atau kehidupan penuh dengan kenikmatan. Jadi tidak ada kematian. Kematian itu hanya sebentar. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa
konsep hidup di dunia ini, bahwa kematian itu bukan akhir kehidupan kita. Kematian itu adalah fase perjalanan yang akan dilewati oleh umat manusia atau makhluk hidup. Di kehidupan di dunia ini akan diakhiri oleh kehidupan. Cuman yang menjadi pertanyaannya, kehidupan yang penuh kenikmatan atau kehidupan yang penuh dengan azab. Waliyadu billah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman terhadap takdir Allah baik dan buruk. Qala famal ihsan. Jibril alaihissalam kemudian bertanya, apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha. Ini kan tahapan ya, derajat. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat. Ini ihsan yang paling tinggi, kata ulama rahimahullah, Ibnu Rajab mengatakan, ihsan itu ada dua. Jadi kata Ibnu Rajab, ada itu orang wafat, usahanya untuk memperbaiki dirinya, agamanya, memperbaiki ubudiyahnya, sampai wafat, dia hanya sebatas tingkatan Islam. Ya, di umur dia dikasih waktu untuk hidup di dunia oleh Allah, untuk mewujudkan sifat ubudiyah tadi. Itu ada orang yang sampai wafat, itu hasil usahanya, karena tidak terlalu semangat, ya bersantai-santai, akhirnya dia meninggal dunia hanya sampai kepada derajat Islam. Tidak sampai kepada derajat iman. Kemudian ada lagi seorang hamba, kata Ibnu Rajab, alhamdulillah, berjuang sampai sifat ubudiyahnya itu, ya ketika dia wafat, sudah membawa dia kepada derajat yang paling tinggi, yaitu di atasnya yang tinggi, yaitu iman. Kemudian ada lagi seorang hamba yang dia itu saat hidup, karena berusaha terus mewujudkan kesempurnaan sifat ubudiyah pada dirinya, sampailah dia kepada derajat ihsan. Ini derajat paling tinggi. Dan ihsan ini ada dua bagian lagi. Ihsan ini ada dua bagian. Nah, yang paling tinggi ihsan itu adalah disebutkan oleh Nabi di sini ketika ditanya oleh malaikat Jibril, qala faman ihsan? Apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yaitu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ini maknanya ketika seseorang berada di tempat yang sepi, kata Ibnu Rajab, itu tidak sempat terlintas di benak dia untuk bermaksiat sekalipun tidak ada orang yang melihat. Kenapa? Karena saking nikmatnya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berada di tempat sepi atau tempat sendirian, itu justru dia gunakan untuk menikmati bermunajat beribadah kepada Allah, tidak terlintas di benak dia untuk bermaksiat. Sekalipun ada peluang untuk bermaksiat, ini ihsan yang paling tinggi. Jadi saking besarnya, sempurnanya kenikmatan yang dia rasakan saat bermunajat kepada Allah di waktu yang sepi, tidak sempat membuat dia terpikir untuk bermaksiat. Ini derajat ihsan yang paling tinggi. Semoga saat kita wafat dicabut nyawa kita oleh Allah, kita sudah dikasih karunia derajat yang tinggi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai kepada derajat ihsan. Dan derajat ihsan yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihat. Ini maknanya kata Ibnu Rajab, kalau derajat yang pertama, ihsan yang pertama tidak kita dapatkan, maka derajat ihsan yang kedua yang di atas iman itu adalah saat kamu berada di tempat yang sepi sendirian, yang dimana kamu itu andaikan berbuat maksiat, di situ ada kesempatan kamu bermaksiat. Dan tidak ada yang tahu kecuali kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu terlintas di benak kamu untuk bermaksiat. Kalau yang pertama tidak terlintas. Ya. Jadi sudah sibuk menikmati bermunajat beribadah kepada Allah di tempat yang sepi sehingga tidak terlintas untuk bermaksiat di benak dia. Yang kedua ini sempat terlintas untuk bermaksiat kepada Allah karena tempatnya sepi. Tidak ada yang tahu kalau dia bermaksiat kepada Allah kecuali hanya dia dengan Allah. Namun dia mikir kembali. Dia takut kepada Allah. Sekalipun terlintas dia tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jatuh derajatnya kepada derajat ihsan yang kedua.
Jadi kalau yang pertama sudah sibuk menikmati ibadah dalam kesepian, dia kesendiriannya. Kalau yang kedua sempat terlintas untuk bermaksiat, tapi tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. Kemudian kata Nabi Muhammad kepada para sahabat, ini Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa agama semua yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu amalan hati, amalan lisan, amalan zahir, ya, itu semua adalah agama masuk dalam kategori ibadah. Faja'ala hadza kullahu minad din. Dan ini semua dimasukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam agama, yaitu agama. Semuanya Islam, iman, ihsan. Jadi semua ini, syariat ini kalau kita jalankan, kita amalkan, maka semakin banyak kita mengamalkan, semakin besar peluang untuk terwujudnya sifat ubudiyah pada diri seorang hamba. Jadi semakin banyak ibadah, semakin besar ubudiyah, yaitu rasa butuh untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagaimana sifat ubudiyah ini tumbuh di dalam hati kita secara sempurna. Sehingga semakin hari kita ini semakin merasa butuh untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sudah selalu merasa butuh kepada Allah, maka ibadah itu akan terasa nikmat. Disitulah akan lahir nikmatnya beribadah kepada Allah saat kita ini sudah merasa butuh, ya, kepada ibadah tersebut. Jadi bukan lagi sekedar kewajiban. Yang terlintas di benak kita ini bukan sekedar kewajiban lagi, tapi sudah ubudiyah, yaitu rasa butuh. Nah, kalau orang merasa butuh dengan sesuatu, kemudian dia mendapatkan sesuatu itu, maka dia akan merasa menikmati. Jadi kalau seorang itu dibebani, merasa beban untuk melakukan sesuatu, kemudian dia saat mengerjakannya tidak akan merasa nikmat. Tidak akan terasa nikmat. Sama lah seperti kita saat mendapatkan harta. Kita di dalam Al-Quran, dalam syariat, diwajibkan kaum laki-laki untuk cari nafkah. Tapi ketika kita ini anggap harta itu adalah sebuah kewajiban, yaitu nafkah, ya udah, maka saat mendapatkan harta itu tidak terlalu nikmat. Tapi saat harta ini kita anggap selain kewajiban dia adalah sebuah kebutuhan, maka saat kita mendapatkan harta, kita akan bisa menikmatinya. Ya, menikmati harta tersebut. Itu beda. Begitulah juga ibadah. Ibadah ini semua, saat ubudiyah pada diri seorang hamba terwujud dengan sempurna, maka sekecil apapun ibadah itu, dia merasa butuh dengan ibadah itu. Jadi tidak ada satu ibadah, dia tidak merasa butuh. Entah itu yang sunnah, sifatnya sunnah, apalagi yang wajib. Sampai yang sunnah pun dia merasa butuh. Karena banyak ya saat ini kaum muslimin ini kalau yang sunnah-sunnah ini dia tidak merasa butuh. Orang yang tidak merasa butuh, jarang mengamalkan yang sunnah-sunnah ini. Ini menandakan bahwa sifat ubudiyahnya itu lemah, ya, atau kecil. Sehingga apa? Sehingga dia hanya butuh yang wajib-wajib. Tapi kalau orang semakin sempurna sifat ubudiyahnya, yang wajib sama yang sunnah dia merasa butuh. Nah, sifat merasa butuh itulah yang akan melahirkan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu banyak ulama kita, ya, ulama salaf itu, perkataan mereka mengatakan seperti ini, aku berusaha untuk memperbaiki qiyamul lail sampai puluhan tahun. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki terus qiyamul lail. Memperbaiki. Sampai apa? Sampai dia merasakan nikmatnya qiyamul lail. Jadi orang yang baru qiyamul lail sekali dua kali masih di awal-awal tidak akan bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail. Seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf tadi. Ada yang sampai katanya 20 tahun saya berusaha untuk memperbaiki sholat malam, sampai setelah 20 tahun saya perbaiki terus, baru saya merasakan kelezatan. Ya, kelezatan itu tadi.
setelah dia terus continue istiqomah melaksanakan qiyamul lail, maka perbuatan qiyamul lail menumbuhkan pada dirinya itu apa? Sifat ubudiyah. Nah, sifat ubudiyah ini ketika muncul, barulah terasa nikmatnya ibadah qiyamul lail. Kalau kita melaksanakan ibadah, kok tidak terasa nikmat, ya udah itu menandakan bahwa kita tidak perlu tanya, tidak perlu heran, bukan sholatnya, bukan ibadahnya yang bermasalah, tapi sifat ubudiyah pada hati kita ini belum terwujud dengan sempurna seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, di sini beliau akan membahas tentang apa itu din. Ya, setelah dia Ibnu Taimiyah menjelaskan seluruh syariat yang dibawa Muhammad ini adalah din, dan yaitu masuk dalam ibadah yang akan melahirkan sifat ubudiyah, maka beliau akan menjelaskan apa itu hakikat dari makna din itu sendiri secara syar'i, bukan secara bahasa ya, tapi secara syar'i. Mungkin Afwan saya mungkin potong waktunya ya. Jadi suara saya ini serak dari tadi malam, sebenarnya ada kondisi yang kurang nyaman. Cuman karena saya merasa berhutang minggu kemarin ada apa? Ada udzur. Jadi mau tidak mau harus saya siapkan diri untuk hari ini tetap. Tapi ala kulli hal semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kewajiban bagi orang yang punya ilmu harus berbagi. Ya, bukan sekedar pilihan, tapi itu sebuah kewajiban. Begitulah Allah Subhanahu wa taala itu mengambil janji dari para nabi dan para ulama. Bahkan kebiasaan ulama salaf kita dulu, kalau sudah datang murid untuk belajar, maka mereka tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak karena mereka mengatakan itu wajib. Sampai kalaupun mereka menolak, itu mereka izin pada murid tersebut. Bukan langsung ngasih pengumuman, Afwan, ini tolong libur dulu ya. Ya, seperti kita kemarin, tolong libur dulu. Kalau ulama salaf enggak, mereka minta izin. Boleh saya izin ya untuk tidak ngajar. Minta izin, bukan ngasih info ya. Bukan ngasih info, tapi minta izin. Apakah diizinin? Karena itu hak murid sebenarnya. Jadi kalau murid sudah siap ke rumah ulama dulu, maka mereka tidak bisa menolak. Karena mereka di antara ayat yang mereka tafsirkan untuk hal tersebut adalah wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun pengemis, peminta, jangan kamu hardik, jangan kamu tolak. Peminta yang lebih afdol pertama masuk ke ayat ini untuk tidak ditolak adalah orang yang meminta ilmu. Makanya saya di sini minta izin, ya, tolong diizinin, diizinin untuk saya diskon dulu ininya waktunya. Insya Allah semoga minggu depan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kitab ini. Subhanallah, kita memang butuh sekali untuk membahas kitab ini ya. Kitab yang fokus untuk membahas tentang apa itu makna ubudiyah, ya, hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita sehingga sifat ubudiyah ini semakin hari semakin besar di dalam hati kita, sehingga kita merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, gimana? Tolong tidak usah ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan. Di antara adab menuntut ilmu itu, kata ulama rahimahullah, yaitu tidak banyak bertanya. Boleh bertanya tapi jangan terlalu banyak pertanyaan. Baik, saya kepingin mendengar responnya gimana. Boleh saya minta izin? Karena suaranya agak sedikit serak. Barakallahu fikum. Pertanyaannya mungkin diundur pekan depan aja Ustadz ya. Ya, Ditampung betul. Ustadz. Insya Allah ditampung aja supaya nanti lebih ini. Baik, Nanti di ini aja dulu, di apa, diresapi, ditadaburi, ya, difahami. nah, Kalau Ustadz. memang ada yang janggal, nanti insya Allah pertemuan minggu depan akan kita nanti. Semoga Baik. Allah mudahkan kita menghatamkan kitab ini. Karena kata ulama, bara'atul kitab fil khatmi. Jadi nikmatnya kitab itu kalau khatam ya. Jangan di awal atau di tengah atau di akhir. Tapi khatam insya Allah. Insya Allah Allah mudahkan kita untuk menghatamkan insya Allah.
Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita bertemu pada minggu yang akan datang insyaallah. Ya. Allahumma amin. Ustaz tawarkan kalau memang bisa ini ditampilkan nanti apa namanya supaya bisa disimak bersama dilihat bersama ya. Mungkin bisa lebih membantu untuk lebih nikmat belajarnya. Nanti ditampilkan tulisan. Nanti akan saya cari PDF-nya insyaallah. Ya. Nah, Ustaz, insyaallah nanti diinfokan aja, Ustaz ya. Baik. Insyaallah. Karena bisa Jazakumullah khairan. di-share. Baik. Insyaallah. Jadi kita kajian ini kita tutup aja, Ustaz ya. Nanti untuk ada Iya. pertanyaan yang bisa ditampung dulu, nanti disampaikan pekan depan insyaallah taala. Insyaallah sudah paham mereka ini. Jelas kok insyaallah. 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 Jadi tidak ada lagi yang ditanyakan. Insyaallah. Baik, kita tutup, Ustaz ya. Baik, Abu Arkan. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Ustaz. Allahumma amin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum atas Allahumma ilmu amin. yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Aiman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, Allahumma amin ya. diamalkan serta Allahumma amin. Amin ya Rabb. semoga Amin ya Allah Rabb. Ta'ala memberikan hidayah dan taufik pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Barakallahu. Allahumma amin wa iyyakum. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum Allahumma amin wa iyyakum jazakumullahu khairan.